Kalian pernah bayangin gak sih gimana merek-merek terkenal kayak Coca-Cola, Unilever, dia tuh bisa bersaing di negara-negara kayak Indonesia, Malaysia, sampai ke Cina, padahal selera konsumen di negara-negara tersebut tuh beda-beda, dan budayanya juga pastinya beda-beda dong. Nah, ini dinamain dengan strategi pemasaran global. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran global? Pemasaran global adalah strategi menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai pasar yang lebih luas. Nah, upaya ini tuh meliputi koordinasi dan perencanaan di tingkat internasional untuk mencapai pasar yang lebih luas itu. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu perusahaan harus bisa beradaptasi dengan nilai-nilai budaya, moral, dan selera konsumen di negara-negara tujuan mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang STP. STP itu adalah langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan pasar mana yang untuk dituju dan juga proposisi seperti apa yang cocok untuk di setiap negaranya. Nah, STP itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi itu adalah membagi pasar sesuai dengan kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada targeting, mencari para target yang paling sesuai dengan produk kita. Yang ketiga ada positioning, menentukan posisi seperti apa yang ingin kita tanamkan di pemikiran para konsumen. Dengan STP, strategi marketing jadi lebih terarah dan lebih jelas karena setiap negara itu mempunyai karakter pasar yang pasti berbeda-beda. Sekarang kita akan bahas tentang segmentasi pasar internasional. Nah, simpelnya ketika sebuah perusahaan ingin masuk ke beberapa negara, mereka tidak bisa asal jual produk dengan cara yang sama. Karena tiap negara memiliki kebiasaan, budaya, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, disinilah segmentasi ini dibutuhkan. Segmentasi pasar internasional adalah proses membagi pasar global ke dalam beberapa kelompok tertentu. Pembagiannya itu bisa berdasarkan wilayah, misalnya Asia, Eropa, atau Amerika. Nah, pembagiannya juga bisa berdasarkan budaya. Contohnya itu gaya hidup, nilai-nilai masyarakat, sampai ke selera makanan masyarakatnya. Atau bahkan bisa karena karakter konsumennya. Contohnya itu usia, terus pola gaya hidupnya, terus pendapatan, dan hobi. Nah, kenapa sih segmentasi pasar internasional ini harus dilakukan? Supaya perusahaan tahu, misalnya, konsumen di Jepang ini sukanya A, konsumen di Indonesia ini cocoknya sama B, atau seterusnya. Jadi, strategi pemasaran yang dibuat bisa jauh lebih efektif dan tepat. Banyak bisnis yang merasa rugi bukan karena produk mereka yang jelek, tapi target mereka yang tidak sesuai. Jadi masalah utamanya adalah mereka salah menargetkan konsumen yang tepat. Dan inilah alasan mengapa segmentasi itu sangat penting. Yang pertama, biar kita tahu siapa yang mau dituju. Yang kedua, pesan promosi jadi lebih cepat. Dan yang ketiga, hemat biaya. Jadi segmentasi itu bukan teori yang ribet. Sederhananya, kita berhenti menembak semua orang dan mulai fokus ke orang yang paling tepat. Dengan begitu, strategi jadi lebih pas, biaya lebih efisien, dan peluang sukses jadi lebih besar. Targeting dalam pemasaran global adalah proses perusahaan menentukan segmen mana yang paling layak dimasuki setelah pasar dibagi melalui segmentasi. Perusahaan menilai besar kecilnya segmen, potensi pertumbuhan, daya beli, serta seberapa mudah perusahaan tersebut dijangkau. Selain itu, perusahaan juga memastikan bahwa segmen tersebut sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki. Di sini, aku akan jelasin tentang 3 jenis strategi targeting dalam pemasaran internasional. Yang pertama, ada undifferentiated targeting, yaitu ketika perusahaan memasarkan satu jenis produk yang sama untuk semua pasar global. Contohnya, produk yang dianggap cocok untuk siapa saja dan di mana saja. Yang kedua, ada differentiated targeting. Di strategi ini, perusahaan menyesuaikan produknya untuk beberapa segmen di pasar internasional yang berbeda. Yang ketiga, ada concentrated targeting, yaitu ketika perusahaan hanya fokus pada satu segmen pasar tertentu saja. Segmen ini dianggap potensial dan sesuai dengan sumber daya perusahaan. Kenapa Coca-Cola di Jepang dan Indonesia beda padahal sama-sama Coca-Cola? Jawabannya adalah international positioning.
Di negara individualis, mereka lebih suka dengan pesan yang nunjukin keunikan diri. Sedangkan di negara kolektivis, mereka lebih suka dengan nilai kebersamaan. Jadi brand global tuh harus pinter-pinter nyari pesan dan citra biar bisa nyesuaiin dengan budaya lokal. Jadi international positioning itu bukan cuma soal beda dari pesaing, tapi cara mereka nyesuaiin di tiap budaya. Kita lanjut ke adaptasi. Adaptasi dalam perusahaan adalah salah satu strategi perusahaan untuk lebih mendekatkan diri produknya kepada budaya lokal. Adaptasi itu sebenarnya simpel. Kalau kamu mau produk kamu sukses di luar negeri, kamu harus memahami budaya-budaya lokal. Bahkan rasa dari produk bisa berbeda-beda nyesuaiin lidah warga lokal. Nah, gak cuma dari kemasan, rasa, tapi iklan juga bisa ikut beradaptasi. Misalnya, pas waktu hari raya, fokus iklan lebih mencondong ke momen hari raya. Intinya, adaptasi itu membuat produk terasa relevan dan membuat warga lokal menjadi lebih dekat. Selanjutnya ada standarisasi. Kalau standarisasi kebalikannya dari adaptasi, jadi strategi dan produknya dibikin sama di berbagai negara. Terus tujuannya apa? Tujuannya biar lebih hemat biaya, brandnya konsisten, dan makin dikenal banyak orang. Jadi nggak bisa asal pilih aja loh, karena tiap negara punya kebudayaan yang berbeda-beda. Cara seseorang nangkep iklan dan pilih produk tergantung sama kebudayaan masing-masing. Jadi setiap perusahaan harus bisa pilih pola pikir konsumennya. Jadi, nilai budaya sangat berpengaruh pada cara orang membeli, menilai produk, dan melihat iklan. Di budaya kolektivis seperti Indonesia, konsumen lebih menyukai produk dan iklan yang menonjolkan nilai kebersamaan, keharmonisan, dan kekeluargaan. Sementara di budaya individualis, konsumen lebih tertarik pada pesan tentang kebebasan, pencapaian diri, dan keunikan. Jika pesan iklan sesuai dengan simbol, bahasa, atau kebiasaan lokal, konsumen merasa lebih dekat dan lebih percaya. Dampaknya, minat beli meningkat dan merek lebih dianggap relevan. Maka dari itu, dalam pemasaran global, perusahaan harus benar-benar memahami budaya di setiap negara agar produk dan pesan yang disampaikan benar-benar cocok pada karakteristik konsumen. Selanjutnya contoh dari strategi pemasaran global. Yang pertama Coca-Cola. Coca-Cola ini menggunakan strategi adaptasi. Mereka menyesuaikan iklan, visual, dan pesan dengan budaya lokal di setiap negara. Pendekatan ini membantu Coca-Cola membangun pendekatan emosional dan membuat konsumen merasa relevan dengan produk mereka. Kemudian contoh yang kedua adalah Unilever. Nah, Unilever ini berbeda dengan Coca-Cola. Unilever lebih mengutamakan standarisasi di mana mereka membuat produk, kemasan, dan komunikasi yang seragam agar biaya lebih efisien juga merek tetap konsisten. Dengan cara ini, Unilever bisa menjaga profitabilitas global tanpa terlalu banyak penyesuaian di tiap negara.